Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Di narasumber saya kali ini, saya kenal sama beliau ini pada waktu di MGMP Sosiologi Kota Padang. Bapak Ihsanul Ikhwan Pokih Batuah Esos MSI. Mungkin untuk di awal-awal ini kita mintalah dulu Bapak Ihsan ini untuk mungkin memperkenalkan sedikit lah, mungkin dulu awalnya di mana kuliah atau apanya sampai sekarang. Sedikit lah gambaran tentang kehidupannya, CV-nya. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanul Ikhwan. Sekarang saya dinas di SMA Negeri 4 Padang. Saya di samping bertugas di SMA Negeri 4 Padang, pada saat ini juga bagian dari anggota MGMP Sosiologi Kota Padang. Dan baru-baru ini mendapat amanah lagi yang luar biasa, ini menjadi Ketua MGMP Sosiologi Sumatera Barat. Jadi itu komunitas dan sekaligus paguyuban guru-guru yang mengampu mata pelajaran sosiologi di SMA se-Sumatera Barat. Kalau cerita saya mungkin tidak banyak Pak Romi. Saya sebelum di Padang sempat Kampung di kelahirannya di? Oh ya, kalau kampung kelahiran saya nama nagarinya ini Padang Sibusuk Pak. Padang Sibusuk itu di Kabupaten Sijunjung. Oh, di Sijunjung. Nah, cuma sebelum ke SMA 4 saya kemarin di Pasaman. Tadi kami rencana membahas beberapa hal. Yang pertama tentang MGMP lah, segala sesuatu tentang MGMP. Kemudian mungkin nanti agak sedikit menjurus ke fenomena-fenomena sosial yang terjadi ini berkaitan dengan polemik SKB 3 Menteri. Karena kan kita memang berada di Padang ini dan kebetulan kasusnya juga di Padang. Nanti kita akan mintalah sedikit pendapat dari Pak Ihsan sebagai akademisi ya, sebagai guru juga. Gitu. Kemudian yang ketiga tentang situs ini ya Pak ya, yang buku itu ya? Iya, di dalam buku sosiologi. Ya, ada buku sosiologi yang ternyata sumber situsnya itu katanya situs porno gitu ya. Nanti kita coba bagaimana sih kalau dalam perspektif sebagai seorang akademisi sosiologi begitu ya. Yang pertama dulu Pak Ihsan tentang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ihsan bahwa beliau ini sekarang menjadi Ketua MGMP Sosiologi Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita ucapkan selamat dulu. Kira-kira mungkin kita agak menjurus ke kondisi pandemi ini Pak Ihsan. Peran dari MGMP ini, khusus yang ini dulu Pak Ihsan, yang Sumbar dulu. Kira-kira apa sih perannya yang bisa diterapkan ini di masa pandemi ini? Iya, tapi sebelum ke sana, sebenarnya yang Provinsi Sumatera Barat itu sendiri sebenarnya agak terlambat kemarin itu pergantian pengurus. Jadi memang di saat awal-awal pandemi COVID-19 ini, itu memang kita sempat vakum itu lebih setahun. Dan akhirnya ada beberapa ide dari kawan-kawan sosiologi juga yang ada di sana. Dan ditambah juga kemarin yang pengurus kita yang ada satu orang namanya Bu almarhumah dia sekarang ya, Bu Idis Rahmawati. Jadi dia kan sudah meninggal. Dan itu boleh kita katakan jasa beliau untuk MGMP Sosiologi Sumatera Barat itu luar biasa. Di samping pertama mulai menghidupkan sampai mengaktifkan dan segala macam. Jadi begitu beliau meninggal atau sudah jadi almarhum, sepertinya seolah-olah gitu MGMP Sosiologi Sumatera Barat ini kan tidak jalan. Padahal banyak peran yang sebenarnya bisa dilakukan oleh MGMP Sosiologi Sumatera Barat. Karena dia adalah komunitas paguyuban, bagaimana pertama itu kita kan perlu bersinergi antar seluruh guru-guru sosiologi seprovinsi gitu. Apa sih permasalahan kita sesama guru sosiologi terutama? Yang kedua, kita kan juga perlu untuk meningkatkan mutu kita, untuk meningkatkan SDM gitu lah, berbagi tentang ya misalnya selama kita pandemi ini kan banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya peningkatan kemampuan dan pemahaman guru-guru tentang aplikasi daring,
dan segala macam gitu. Misalnya bagaimana menggunakan Google Classroom, Google Meet dan segala macam. Itu mungkin menurut kita yang biasa itu kan kita sudah terbiasa. Tetapi kan Bali kita kan menjadi wadah sebenarnya, menjadi media untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, dan bukan hanya itu, banyak lagi yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu ya. Ini kan Sumbar MGMP Segi Sumbar ini kan luas nih Pak Ihsan. Nah, yang pertama koordinasinya itu seperti apa kira-kira Pak Ihsan? Yang kedua, kalau ini kan baru visi misi kan Pak Ihsan ya. Ada nggak kaitannya dengan produk yang akan dihasilkan oleh MGMP Sumbar ini nanti akan membantu guru-guru di Sumatera Barat lah, khususnya sosiologi. Apa ada nggak kira-kira Pak Ihsan? Apakah nanti ada buku yang mau cetak atau apa gitu? Insya Allah kita ada rencana membuat buku, membuat LKPD. Kalau selama ini teman-teman itu baru membuat atas nama pribadi Pak. Jadi sudah ada yang membuat buku, sudah ada yang membuat modul, dan segala macam itu. Media pembelajaran juga sudah ada. Nah, karena tadi kita bicara tentang peran ya Pak ya untuk masa pandemi. Tadi kan kita belum menjurus ke masa pandeminya. Tapi Pak Ihsan kan sudah sebutkan tadi, ya apakah memang sudah pernah dilakukan itu? Misalnya apakah workshopnya untuk buat cara menggunakan Google Meet atau sekedar sosialisasi, atau pernah dibuat seminarnya atau gimana? Apakah sudah ada seperti itu atau mungkin kedepannya akan dilakukan yang seperti itu Pak Ihsan? Yang kemarin di MGMP Sumbar waktu tahun 2020 sudah. Nah, jadi kita sudah ada webinar, kita ada semacam pelatihan ya, juga ada seminar dan segala macam. Menggunakan aplikasi itu juga sudah dilakukan oleh MGMP Sumbar. Mungkin kita akan melanjutkan aja. Gitu ya. Kita lanjutkan mana yang sudah pernah mereka lakukan gitu. Koordinasinya kalau misal secara struktural ya, kalau misalnya ke bawah itu kita langsung koordinasi dengan pengurus MGMP kabupaten kota masing-masing. Jadi isi pengurus MGMP Sumbar itu salah satunya adalah pengurus aktif. Jadi dia bukan hanya sekedar pengurus, tapi kita sebut pengurus aktif. Jadi minimal ketua dengan sekretaris di MGMP kota masing-masing harus kita ikutkan di MGMP Sosiologi Sumbar. Dengan secara otomatis kan tentu koordinasinya berjalan nantinya. Bahkan di pengurus ya Pak Ihsan? Iya, dan luar biasanya ini terjadi sekarang. Jadi kehebatan teman-teman di tim MGMP Sumbar itu prestasinya itu yang dulu pertama Pak Romi. Jadi mereka sudah bisa merangkul semua MGMP kabupaten dan kota. Dan di samping itu bukan hanya itu, semua yang menjadi guru sosiologi se-Sumatera Barat, baik dia honor maupun yang sudah ada NIP-nya ya, PNS misalnya gitu, itu semua kita ikutkan. Kalau misalnya selama ini mereka belum aktif, ya insya Allah mudah-mudahan dengan kepengurusan sekarang, koordinasi yang bagus ini, kita saling bersinergi. Mudah-mudahan dia bisa aktif kembali dan dia bisa memberikan sumbangsi yang terbaik untuk profesi kita gitu, sebagai guru. Kalau untuk agenda pertemuan apakah sudah ditentukan Pak Ihsan? Kalau rencana kita mungkin mix aja Pak. Kita mungkin mix. Mungkin di saat ada sesuatu yang mungkin rasanya kita memang penting untuk tatap muka, kita nanti akan adakan tatap muka. Karena kan sekarang kita sudah mulai new normal ya. Yang penting kita akan protokol kesehatan yang harus kita perketat gitu. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan juga. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang rasanya cukup dengan kita webinar atau misal Zoom meeting, Google Meet segala macam gitu. Atau bahkan kita cukup berkoordinasi dengan Google dengan WA saja, nggak jadi masalah gitu. Karena sekarang kan dengan teknologi sesuatu yang tidak mungkin kan menjadi mudah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nabi edukasi.